Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari mimbar Masjid Jami'al Furqan, kami berwasiat untuk diri kami dan untuk saudara, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan bekal yang sangat baik yang akan mampu membawa kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak. Saudara hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat 'alaihimud dillah aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah dan perjanjian dengan manusia. Di dalam surat Ali Imran ayat 112 ini dijelaskan bahwa kehidupan kita manusia itu vertikal kepada Allah dan horizontal kepada manusia. Kita menyembah kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, beribadah kepada Allah, tolong menolong kepada manusia, dan kita berdoa kepada Allah, saling bantu membantu kepada manusia. Jadi harus seimbang. Karena itu agama mengajarkan keselarasan hidup antara ibadah dan muamalah. Baginda Nabi mengajarkan bagaimana caranya kita menjaga hubungan yang serasi antara kita dengan orang lain, apalagi pasca lebaran setelah Idul Fitri. Di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, dalam suatu hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu sepakat dua ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari sanadnya Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, siapa orang yang beriman, siapa orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Dan siapa orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan siapa orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbicara yang baik, kalau tidak lebih baik diam. Saudara hadirin yang berbahagia, di dalam hadis ini baginda Nabi memberi 3 petunjuk bagaimana kita menjaga hubungan yang serasi dengan orang lain pasca Idul Fitri, pasca lebaran. Yang pertama adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Perintah berbuat baik kepada tetangga diawali dengan kalimat billahi wal yaumil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yuhsin jarahu, berbuat baiklah kepada tetangga. Kalau kita telaah secara mendalam hadis ini, berarti orang yang tidak berbuat baik kepada tetangganya, orang yang selalu iri kepada tetangganya, orang yang selalu ingin mencelakakan kepada tetangganya, bahkan gedeg kepada tetangganya, tidak beriman dan tidak percaya kepada Allah dan hari akhir. Siapa tetangga? Tetangga adalah orang yang ada di sekitar rumah kita. Peran tetangga sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan Islam menganjurkan kepada pemeluknya, jika ingin bangun rumah, lihat dulu siapa tetangga kita. Sebab tetangga baik secara langsung dan tidak langsung akan membentuk karakter kita, akan membentuk pola tingkah laku pribadi anak-anak kita, membentuk ciri khas lingkungan kita. Bagaimana tidak, saudara? Mungkin saat ini saja kita tidak kenal dengan tetangga kita tidak kenal dengan orang di sebelah rumah kita. Sering kita jumpai, jika orang bertanya alamat atau nama orang, terkadang kita tidak tahu, kita tidak kenal. Ternyata setelah keesokannya kita baru kenal, oh kemarin ada yang tanya, ternyata tetangga saya. Siapa yang mesti disalahkan? Padahal kita Islam mengajarkan fal yuhsin jarahu, berbuat baik kepada tetangga. Untuk itu, jika kita kebetulan pindah rumah, yang paling pertama dan utama adalah kita memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Karena peran tetangga sangatlah penting. Kita tidak boleh acuh tak acuh, kita tidak boleh cuek dengan tetangga kita. Bukankah pelajaran banyak buat kita? Ketika kita kemalingan atau dirampok, walaupun kita punya saudara polisi, tetanggalah yang lebih dahulu menolong kita. Ketika kita sakit parah, walaupun kita punya saudara dokter, tetanggalah yang pertama membantu kita. Ketika kita meninggal, walaupun kita punya saudara kiai, punya saudara ustadz, tetanggalah yang lebih dahulu mengajikan kita. Tetanggalah yang menggotong jenazah kita ke kubur. Ketika rumah kita kebakaran, walaupun kita punya saudara petugas pemadam kebakaran, tetanggalah yang paling repot menolong kita. Inilah pentingnya hidup bertetangga. Hargailah tetangga kita, jagalah perasaannya. Fal yuhsin jarahu, berbuat baik kepada tetangga. Saudara hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, untuk menjaga hubungan yang serasi dengan orang lain pasca lebaran setelah Idul Fitri adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Saudara, tamu adalah orang yang datang ke rumah kita dengan tujuan dan maksud baik. Dengan kita saling bertamu akan tumbuh dan berkembang rasa silaturahmi dan persaudaraan di antara kita. Baginda Nabi bersabda, man sarahu ayan sa'alahu fi ajalihi wa yabsutu lahu fi rizqihi falyatakillah wal yasil rahimahu. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menyambung tali silaturahmi. Kalau kita tengok bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghormati tamunya, mereka sangat memuliakan tamunya, walaupun untuk diri dan keluarganya tidak ada. Hal ini dikisahkan di dalam kitab Fadilatul Amal yang dikarang oleh Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala. Ketika seseorang sahabat radhiyallahu an telah datang menghadap Rasul,
dan menceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai kelaparan dan penderitaan yang sedang dialaminya. Rasulullah lantas menyuruh seorang sahabat yaitu Bilal untuk menanyakan apakah di rumah beliau ada tersisa makanan atau tidak. Setelah Bilal sampai, ternyata tidak ada makanan sedikit pun di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya kepada sahabatnya, adakah di antara kalian yang sanggup melayani orang ini sebagai tamunya? Kemudian sahabat Sabit radhiyallahu an menyahut, wahai Rasulullah, saya sanggup menerimanya sebagai tamu saya. Setelah itu, sahabat Sabit radhiyallahu an membawa pulang orang tersebut ke rumahnya dan ia berkata kepada istrinya, orang ini adalah tamunya Rasulullah, maka kita jangan sampai mengecewakannya. Kita mesti melayani dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyembunyikan sesuatu agar dapat kita hidangkan kepadanya. Lalu istri sahabat Sabit menjawab, demi Allah, sebenarnya aku tidak menyimpan makanan sedikit pun, kecuali sedikit saja yang hanya untuk mencukupi makanan anak-anak kita sekarang ini. Sahabat Sabit berkata, kalau memang begitu, tidurkanlah terlebih dahulu anak-anak kita. Jika mereka sudah tidur, bawalah makanan itu untuk tamu kita. Saya akan duduk ngobrol dengannya. Jika terlihat kami akan mulai makan, maka padamkanlah lampu itu. Sambil berpura-pura nanti aku membentulkan kembali lampu itu, agar tamu kita itu tidak mengetahui bahwa saya tidak makan bersamanya. Akhirnya rencana tersebut berjalan dengan lancar, sedangkan sahabat Sabit, istrinya serta anak-anaknya terpaksa menahan lapar pada malam itu semata-mata agar tamu mereka dapat makan dengan puas dan kenyang. Subhanallah, maha suci Allah. Saudara hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, untuk menjaga hubungan yang serasi antara diri kita dengan orang lain pasca lebaran setelah Idul Fitri adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbicara yang baik, kalau tidak lebih baik diam. Lidah memang tidak bertulang, tetapi apabila lidah kepleset, resikonya sangat fatal, karena dengan sebab lidahlah terjadinya pembunuhan, terjadinya percekcokan dan perkelahian, dan dengan lidahlah terjadinya peperangan antar bangsa. Lidah, maka itu baginda Nabi pesankan, berbicara yang baik, kalau tidak diam. Ada pepatah yang mengatakan, tergelincirnya kaki tidak begitu berbahaya ketimbang tergelincirnya lidah. Boleh sangat jadi saudara, orang yang kita tampar dengan lidah kita tampar dengan kata-kata kita, seumur hidup akan ia ingat terus. Untuk itu, berbicara kepada seseorang, kita harus tahu, memahami dulu kepribadiannya dan situasi orang tersebut. Sebab lidah, berapa banyak orang yang jatuh martabatnya disebabkan lidah. Berapa banyak orang yang turun dari jabatannya disebabkan lidah. Berapa banyak pula orang disebabkan lidah tidak ada harganya di hadapan orang lain. Berapa banyak orang yang disebabkan lidah terpidana dan masuk penjara. Sebab lidah, orang lain tidak menganggap kita, orang lain menganggap kita hina dan rendah. Untuk itu, fal yakul khairan aw liyasmut, berbicara yang baik atau lebih baik diam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada'a bin nafsi wa sana bi malaikatil qudsi fa qala ta'ala fi kitabihil azim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadihal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuruni yazkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.